Kembali bersama Dr. Bisma Bratayatnya, SPOG, Dokter Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, kali ini akan membahas efektivitas pengobatan pada bayi yang terinfeksi toksoplasmosis kongenital. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengobatan pada bayi dengan toksoplasmosis kongenital dapat mengurangi dampak jangka panjang. Dalam satu studi terhadap 120 bayi, mereka diberi kombinasi sulfadiazin, asam folat, dan pirimetamin selama 12 bulan. Hasilnya menunjukkan perbaikan fungsi neurologis, kognitif, penglihatan, dan pendengaran. Semua bayi yang menjalani pengobatan menunjukkan perkembangan kognitif dan neurologis yang normal, bahkan 72% dari bayi dengan gejala berat saat lahir menunjukkan pemulihan signifikan setelah terapi, ujar Dr. Bisma. Penelitian lain di Eropa terhadap 293 bayi yang mendapat pengobatan sejak masa prenatal menunjukkan bahwa risiko kematian atau gangguan neurologis berat menurun sekitar 75%. Namun, karena tidak semua waktu serokonversi diketahui pasti, hasil ini harus ditafsirkan secara hati-hati. Meskipun pengobatan memberikan manfaat, obat-obatan tersebut juga memiliki efek samping. Pirimetamin dapat menyebabkan neutropenia, serta risiko lain seperti kerusakan hati, anemia aplastik, dan penurunan jumlah sel darah. Sulfadiazin juga bisa menyebabkan reaksi alergi dan gangguan darah. Meski demikian, tanpa pengobatan, bayi sangat berisiko mengalami gangguan neurologis, keterlambatan perkembangan, hingga penyakit mata seperti korioretinitis. Bahkan, hingga 85% bayi yang tidak diobati dapat mengalami gangguan mata ini, imbuh Dr. Bisma. Gejala toksoplasmosis kongenital sangat bervariasi, dari yang berat hingga yang tidak menunjukkan gejala sama sekali saat lahir. Di Perancis, sekitar sepertiga bayi menunjukkan gejala berat seperti retinokoroiditis makula, hidrosefalus, atau infeksi menyebar. 2/3 lainnya memiliki gejala sedang, dan sekitar 90% tidak menunjukkan gejala saat lahir. Namun, gejala bisa muncul kemudian di masa kanak-kanak atau remaja, tambah Dr. Bisma. Dampak jika toksoplasmosis kongenital tidak diobati. Bayi yang tampak sehat saat lahir tetapi tidak mendapat pengobatan tetap memiliki risiko tinggi mengalami komplikasi di kemudian hari. Komplikasi yang umum termasuk korioretinitis, mikrosefali, kejang, gangguan pendengaran, masalah motorik, dan gangguan pertumbuhan. Gejala mata bisa meliputi lepasnya retina, kebutaan, katarak, glaukoma, dan perubahan pada iris mata. Data ini menekankan pentingnya pengobatan, baik pada ibu hamil maupun bayi yang terinfeksi. Deteksi dan intervensi dini melalui screening prenatal sangat penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Efek jangka panjang toksoplasmosis. Meskipun pengobatan sejak dalam kandungan atau 2 bulan pertama setelah lahir dapat mencegah komplikasi berat, bayi tetap berisiko mengalami gangguan di kemudian hari. Hal ini disebabkan karena obat yang digunakan tidak membunuh bentuk dorman, bradizoid, yang bisa aktif kembali di jaringan seperti otak atau jantung. Namun, jika pengobatan diberikan secara konsisten selama setahun penuh, kejadian gangguan neurologis berat menjadi sangat jarang. Tetap saja, pemantauan jangka panjang diperlukan untuk memastikan anak tetap sehat seiring pertumbuhan. Demikian Dr. Bisma Bratayatnya, SPOG mengakhiri pernyataannya.